Minasan konnichiwa, selamat datang di JWD X Gakushiro. Jadi nih ya, di tempat sensei sekarang udah dingin banget karena sekarang sensei lagi fuyu atau winter. Nah, kalau teman-teman denger winter di Jepang, kira-kira bayangannya seperti apa sih? Apakah bayangannya bersalju? Atau baju-baju yang lucu? Tapi tunggu dulu nih teman-teman, karena pertama, gak semua lokasi di Jepang itu bersalju. Ada beberapa lokasi yang bahkan tidak turun salju sama sekali. Jadi contohnya seperti Tokyo itu tidak bersalju. Nah memang turun salju tapi mungkin satu tahun cuma 3-4 kali aja, nggak sering. Dan banyak juga nih yang bilang ke sensei, kalau nggak turun salju berarti nggak dingin dong. Tunggu dulu, karena salju itu turun atau enggaknya dipengaruhi oleh bentuk geografi dari tanah tersebut aja. Jadi kalau nggak turun salju, belum tentu itu nggak dingin. Seperti misalnya di Tokyo, meskipun nggak turun salju sesering itu, tapi tetap aja dingin dan bahkan bisa jadi lebih dingin daripada daerah yang turun salju. Jadi di video kali ini, karena sensei tahu nih, mungkin beberapa dari kalian ada yang lagi preparation untuk berangkat ke Jepang, supaya nggak kaget-kaget banget ketika musim winter nanti, sensei mau kasih tahu ada beberapa barang yang wajib kita punya ketika lagi winter di Jepang. Seperti misalnya danbo, kedua kotatsu, lalu ada baju-baju winter dan lain-lain. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini dia, namanya adalah danbo atau penghangat ruangan. Jadi danbo ini bentuknya ada macam-macam. Kalau punya sensei ini karena danbo listrik, jadi dia modelnya seperti ini. Sebetulnya danbo yang sensei punya ini sangat jarang di Jepang karena bentuknya adalah chikunetsu atau menampung panas. Jadi di dalam sini banyak banget batu bata yang ketika siang dia menyerap dari sinar matahari dan menyerap panas dari sekitar, sehingga ketika pada waktu malam kita bisa nyalain dan panasnya akan keluar dari ventilasi yang di bawah ini. Nah, kekurangan danbo model seperti ini memang dia nggak cepet anget. Jadi kalau kita pulang dari jalan-jalan gitu masuk ke rumah, itu ruangan dingin banget dan kita pengen cepet-cepet menghangatkan tubuh, kita nggak bisa pakai ini. Ini kita harus nyalain dari pagi sampai malam terus-terusan supaya ruangannya tetap anget gitu. Tapi kalau danbo-danbo model lain, kita bisa matiin selama kita pergi dan ketika pulang kita bisa baru nyalain karena ruangan akan cepat hangat. Jenis danbo ada macam-macam, yang punya sensei ini kan listrik. Dan ada juga yang minyak tanah, ada juga yang gas. Nah, kalau untuk yang minyak tanah, itu karena namanya aja minyak tanah, jadi mau nggak mau kita harus isi ya ketika habis. Jadi kita harus telepon orangnya, dan orangnya akan datang untuk isiin. Jenis yang berikutnya ada pemanas jenis gas. Nah, gas ini sebenarnya tipe yang paling mahal, tapi powernya itu lumayan kuat. Jadi setelah teman-teman ini pergi seharian gak nyalain pemanas pun, pulang ruangan dingin nyalain bisa langsung hangat dalam sekejap gitu karena powernya yang kuat. Ini adalah kotatsu yang sensei punya di rumah sensei. Bentuknya seperti meja biasa ya, tapi ini ada uniknya nih teman-teman. Jadi bagian atas mejanya ini bisa diangkat seperti ini. Dan di dalam sini ada kabel yang kalau winter nanti disambungin ke listrik untuk dinyalakan, dan ini adalah pemanasnya. Ini ada pemanasnya di sini dan ada besi-besi supaya kita nggak kena langsung pemanasnya. Dan kenapa ini bisa diangkat? Supaya ini bisa ditaruh selimut. Ini sensei memang belum taruh karena masih belum perlu. Tapi nanti kalau udah dingin, udah lebih dingin, suhunya lebih turun, sensei akan kasih selimut, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kotatsu yang sensei punya memang dia kakinya pendek, jadi tipe yang duduknya di lantai. Dan karena kalau duduk langsung di lantai itu lumayan dingin dan pegel, jadi sensei memakai ini nih, zabutong. Tapi kebetulan sekarang di Jepang juga sudah semakin modern, jadi kotatsunya ada yang kakinya tinggi seperti untuk meja makan. Yang selanjutnya kita lihat baju-baju untuk winter yuk. Untuk pakaian di musim winter, perbedaan terbesarnya ada di sini nih. Ini namanya adalah hitoteku atau heat-tech. Jadi kalau lagi musim winter kita biasanya pakai inner atau daleman, bentuknya yang lengan panjang dan fit badan. Ada yang bentuknya O-neck, ada juga yang turtleneck seperti ini, tergantung kebutuhan aja. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahan dingin biasanya harus pakai heat-tech seperti ini sebagai inner.
Kemudian di atasnya kita bisa pakai baju-baju biasa, bisa yang bentuknya fit badan seperti ini supaya nggak terlalu kelihatan besar ya, tapi bisa juga memakai bahan knit seperti ini. Kemudian untuk luarannya sendiri, ini yang paling terkenal di Jepang yaitu down jacketto. Down jacketto atau jaket down, jenis down. Nah, ini juga sensei belinya di Uniqlo karena punya mereka itu benar-benar anget banget dan ini praktis banget dipakai karena ringan. Memang down jacket yang dijual oleh Uniqlo itu dia bentuknya biasa aja gitu, tapi ada juga yang stylish di merek-merek lain bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan referensi masing-masing. Untuk atasan cukup banget nih kalau udah pakai heat tech, pakai atasan misalnya yang merah, lalu pakai luaran ini udah cukup banget, bahkan bisa kepanasan juga. Kalau belum terlalu dingin, heat tech-nya nggak usah dipakai, ini dan ini aja udah cukup banget. Dan untuk bawahan, teman-teman bisa pakai celana jeans seperti biasa aja, celana-celana yang kita biasa pakai di musim-musim lain juga bisa, atau bisa juga pakai stocking. Nah, ini stockingnya lumayan tebal, khusus untuk winter. Jadi dia lumayan menahan dingin, dan di atas stocking ini kita bisa memakai rok. Atau ada juga yang orang-orang nggak kuat dingin, bisa memakai stocking dulu kemudian didouble dengan celana jeans atau celana lainnya, itu ada juga. Kemudian selain baju-baju tadi, ada juga boshi atau topi dan mafura atau shawl. Ini adalah beberapa pakaian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di musim winter. Yang terakhir ini opsional, nggak semua orang wajib punya sebenarnya, tapi kebanyakan orang Jepang memilih untuk punya satu di rumahnya. Ini adalah kashitsuki, kashitsuki atau humidifier, pelembab ruangan. Ini modelnya seperti pot air gitu, jadi seperti masak air panas di dalam, kita isi air, kemudian dia akan didihkan airnya dan uapnya ini akan melembabkan ruangan. Kenapa kita butuh ini? Karena biasanya winter di Jepang itu kering banget udaranya dan bikin kulit kita, kemudian leher kita itu sakit karena terlalu kering. Jadi kita perlu humidifier. Oke minasan, kira-kira seperti itu barang-barang yang wajib dimiliki ketika musim winter. Sebenarnya masih banyak, cuma nanti videonya terlalu panjang, jadi sensei kasih tahu aja barang-barang yang memang esensial atau perlu banget kalian punya. Seperti biasa, kalau teman-teman ada request, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi di Jumat berikutnya. Mata nih!